Ini adalah lab biologi ya guys, lab biologi dimana nanti saya mau mereview beberapa alat yang sering digunakan untuk praktikum. Ini ada tengkoraknya, tapi ini kuat guys karena efek dari jaring, jadi jarang sekali digunakan untuk praktek. Ini beberapa spesimen untuk mencari bakteri. Halo, bersama lagi dengan channel saya CP. Kali ini saya mau mereview beberapa alat lab yang sering digunakan untuk praktikum. Simak video saya ya guys, nanti ada apa aja di situ. Yang pertama yaitu gelas ukur. Ini ukurannya ada 3 macam ya guys. Ada yang 1000 ml, terus yang ini 200 ml sama 80 ml. Alat ini biasanya digunakan untuk mencampur zat atau larutan. Ketika kita ambil mungkin basa kuat atau lemah kuat seperti NaCl, sulfat klorida atau lain-lain, terus kita campurkan dengan penetrasi seperti indikatornya seperti alkohol, mungkin seperti air, dan macam-macamnya ini sesuai dengan zat itu yang dibutuhkan. Kayak seperti ini. Ini yang 1000, ini yang 200, sama yang ini 80 ml. Terus yang berikutnya adalah tabung reaksi. Kita fokusnya sama beberapa alat lab berbahan kaca dulu. Nanti mungkin lain waktu saya terangkan masalah mungkin bisa neraca 1 lengan atau neraca 2 lengan. Ini tabung reaksi yang biasanya sama anak-anak digunakan untuk praktikum seperti enzim katalase, lucu seperti ini namanya Erlenmeyer. Kalau Erlenmeyer ini biasanya digunakan untuk proses destilisasi proses, kalau proses pembuatan minyak wangi itu juga bisa pakai ini, destilisasi. Ini ukurannya ada 125 ml. Terus yang kedua ini untuk menaruh spesimen atau misalnya kita penelitian dengan media seperti agar-agar. Setelah kita suap, terus bakterinya kita taruh di sini, nanti berkembang biak sebagai media di sini biasanya. Setelah kita sentrifuge dan sebagainya. Kalau ini adalah pipet. Kalau pipet ini digunakan untuk memindahkan satu zat ke tempat yang lain, mungkin kayak gini misalnya. Ini kan tabung reaksi ya. Kita ambil dari sini, kita masukkan ke sini. Mungkin ini bisa NaCl atau sulfat klorida, kita masukkan ke sini. Ini namanya pipet. Terus ini
ini adalah murtal atau murtal dan mortil yang digunakan untuk menumbuk bahan yang bersifatnya padat sebelum kita larutkan. Atau ada yang biasanya menyebutnya lumpang alu gitu. Kalau di apotek biasanya untuk mengiris obat. Terus kalau ini plat tetes. Plat tetes itu kita gunakan untuk membandingkan misalnya kita kasih zat A, zat B, nanti perubahan warna itu gimana? Ini misalnya ungu atau merah bata. Biasanya kalau anak-anak digunakan untuk uji makanan, bagaimana kandungan proteinnya, glukosanya dan lain sebagainya. Ini namanya plat tetes. Terus kalau ini bunsen itu untuk memanas, untuk sebagai pemanas. Ini nanti dikasih spiritus, ublik lah guys, istilahnya dikasih spiritus. Terus nah, ini nanti bisa nyala, dipanaskan untuk melihat. Ini namanya bunsen. Kalau ini adalah loop atau untuk pembesar gigi saya guys. Kelihatan gigi saya tim besasi lah. Ini loop untuk membesar, biasanya digunakan untuk praktek pembedahan hewan kayak cacing sama kodok kalau untuk anak SMA. Terus yang ini adalah corong itu nanti ini proses fotosintesis, kita kasih kertas terus kita saring di sini. Ya, kayak corong biasa gitu tapi pakai kaca. Terus yang ini apa ya, ini kaki tiga itu digunakan untuk pemanasan, bisa untuk uji makanan, enzim katalase, bisa pakai ini. Biasanya kita kasih bunsen sini, terus ininya nanti kita kasih kasa, terus ada tabung reaksi di sini. Kalau ini preparat basah. Kalau untuk anak SMA biasanya ini pakai jamur tempe sama irisan dari daun untuk melihat dia penampangnya dikotil atau monokotil, bisa pakai ini. Preparat basah. Itu tadi beberapa review alat lab yang sering digunakan untuk praktikum di SMA. Next time saya mau mereview beberapa alat seperti mikroskop, timbangan neraca satu lengan maupun dua lengan, atau nanti kita ke lab kimia melihat beberapa zat di sana yang masih bisa digunakan atau tidak. Oke guys, jika dirasa bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe. Saya di lab ditemani sama teman saya loh guys, ini dia salah jam tadi makanya mampir ke lab. Cantik kan guys? Dia ngajar apa? Sosiologi. Ngajar sosiologi untuk kelas 11 IPS. 11 IPS sama 10 ya? 10 itu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia.
tapi ini tadi salah jadwal. Jadi dia mampir ke lab.